Silakan, Pak. Ya. Program pengampunan pajak ini adalah program pemerintah ya menghindari tindakan pidana terhadap perusahaan yang mangkir pajak ya. Dan ini dimulai tahun 2015 ya, proses pelacakan beberapa perusahaan yang mengalami tunggakan pajak, baik tunggakan pajak dikarenakan pilot ya, tunggakan pajak dikarenakan kealpaan lupa, atau tunggakan pajak dikarenakan kesengajaan memang mau menunggak ya. Terkait pilot ya, memang mereka harus mengajukan persyaratan tertentu untuk memperoleh pengampunan pajak. Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah wajib pajak orang pribadi. Jadi contoh kita ter-PHK. Sebelumnya kita sudah bayar pajak penghasilan pribadi ya. Terus setelah itu kita karena ter-PHK atau ya maaf mungkin ada kecelakaan, sakit atau apa sehingga kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan, otomatis kita tidak dapat gaji. Nah, otomatis kalau yang memang sudah berhenti tidak dapat gaji secara otomatis ya gugur demi hukum pajak. Nah, kalau bagaimana dengan yang sakit tetapi masih lanjut bekerja, itu bisa mengajukan keringanan. Keringanan di faktur pembayaran pajak itu ditulis kondisi sakit sehingga tidak bisa membayar pajak. Itu diperbolehkan ya. Terus wajib pajak badan ya. Artinya perusahaan yang mengalami pilot, artinya juga tidak sudah bangkrut lah katakanlah, tetapi harus ada putusan pengadilan negeri kalau memang bangkrut, atau mengajukan ketidakmampuan membayar pajak karena memang kondisi COVID kemarin kan banyak ya, kondisi operasional tidak mencukupi untuk membayar pajak karena harus mengutamakan misalnya adalah pembayaran karyawan, proses produksi, sama lain-lain yang menjadi kewajiban terhadap pekerja. Itu boleh mengajukan amnesti atau pengampunan pajak. Atau wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, mereka dari segi keuntungan tidak berdaya untuk membayar pajak. Itu bisa mengajukan. Bawahnya orang pribadi atau badan yang belum memiliki wajib pajak, maksudnya belum punya NPWP ya. Kalau tadi yang ada beberapa yang punya Mas Pengki itu ya termasuk yang tidak memiliki NPWP, itu mengajukan keringanan pajaknya sebenarnya datang ke kantor pajak Pratama melapor kalau dia tidak punya NPWP sehingga dia tidak bisa membayar pajak atau menghitung pajak. Tapi kan yang seperti itu sulit ya. Jangankan yang memang tidak punya NPWP, yang punya NPWP sendiri pun ada kecenderungan memang menghindar, baik karena sengaja ataupun memang apalah bayar pajak gitu. Bayar pajak juga dikumpulkan, dikorupsi oleh mereka-mereka rumah pejabat. Ada pengusaha yang begitu, pengusaha pasir itu di Lumajang. Banyak yang nggak mau bayar pajak karena untuk apa bayar pajak? Oh, dikorup. Ada juga itu, ya. Nah, yang mengajukan, ya, yang mengajukan permohonan pengampunan pajak atau yang mengajukan permohonan tidak bayar pajak atau menunda pembayaran pajak itu adalah pemimpin langsung ya, direktur, manajer operasional. Jadi bukan diwakili manajer keuangan atau manajer HRD, tidak bisa ya, kecuali dia menguasakan kepada pengacara atau kepada orang yang memang punya kompetensi di bidang pajak. Kan ada tuh ya sarjana hukum pajak ya, atau orang yang sudah punya berikut A, berikut B. Ya, karena dia punya kompetensi itu berhak menguruskan pajak orang lain atau badan dari PT, CP orang lain. Ya.
Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi selain punya NPWP pribadi, NPWP badan, maka yang mengurus langsung itu adalah direktur atau manajer operasional. Tetapi kalau dia menguasakan penyerahan kuasa pengurusan boleh ya, kepada ahli hukum pajak ya, terus atau konsultan pajak ya, itu boleh yang surat kuasa menguasakan. Ini kembali lagi ya, persyaratan wajib pajak yang dapat memanfaatkan amnesti pajak ya, seperti yang ditulis oleh Mas Peggy ya, memiliki NPWP, membayar uang tebusan. Uang tebusan nanti ya setelah masa pengajuan amnesti diberikan ya, ada masa dia harus membayar tebusan. Ada yang 3 bulan lagi, ada yang 6 bulan lagi, ada yang setahun lagi. Tergantung kecermatan dari dinas pajak menilai apakah orang ini layak 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Ya. Terus nanti pada akhir kesepakatan atau hasil penilaian dari KPP Pratama, maka dia diberikan, saya contoh, berdasarkan hitungan laporan keuangan kerugian pailitisasi atau kondisi real karena kondisi COVID dan sebagainya, maka Bapak atau Ibu ini kita nilai 6 bulan lagi baru melakukan uang tebusan, 1 tahun lagi melunasi tunggakan pajak. Ya, tapi tunggakan pajak memang benar ya, mereka bisa sampai 60%. Contoh, dia mestinya bayar pajak 100 juta. Dia hanya bisa bayar 40%-nya saja. Melunasi 40% saja di setahun kemudian. Ya. Nah, itu bagi yang tidak pilot. Misalnya kemampuan proses produksi sudah mandek, karyawan juga banyak dirumahkan, perusahaan istirahat sementara tapi belum pilot. Tapi kalau pilot tutup, maka dia tidak harus bayar pajak, hanya membayar uang tebusan semampunya. Ya, tapi bukan semampunya bayar 2.000, bukan. Ada hitungannya di KPP Pratama itu. Berdasarkan aset yang dia miliki. Misalnya bangunan, pajak bumi dan bangunan itu berapa, maka dia hanya bayar uang tebusan. Terus aset mesin produksi itu pada saat beli berapa, terus harga sekarang berapa, dihitung pajaknya, pajak terkini. Terus sarana prasarana di kantor diakumulasi berapa jumlahnya, kalau diuangkan dengan harga sekarang berapa, maka dia bayar pajaknya segini, termasuk mobil. Kalau mobil kan ada pajak juga emang. Nah, seperti itu diakumulasi, dihitung oleh konsultan atau dihitung oleh ahli pajak, maka dia akan ketemu nilai. Nah, nilainya itu nanti ya, dia mengajukan bahwa saya kemampuannya hanya sekian persen melalui uang tebusan. Ya. Nah, beda kalau dia hasil analisa KPP Pratama menunjukkan bahwa kemampuan dia membayar pajak ada, maka dia hanya diberikan waktu, tidak bayar, baru melunasi di tahun berikutnya. Atau 2 tahun lagi. Itu nanti ada. Kalau KPP Pratama itu dihitung di sana, dinilai di sana, terus diberikan semacam pelonggaran berapa tahunnya itu penilaian di sana. Tapi meskipun penilaian dari KPP Pratama ditetapkan setahun, konsultan pajak atau manajer atau direktur itu berhak mengajukan banding, diberikan kesempatan 1 minggu mengajukan banding atas putusan KPP Pratama. Nah, tetapi biasanya ya yang mengajukan banding itu hanya mungkin sekitar 30-40% yang bisa diterima, 60% kebanyakan ditolak, terutama perusahaan-perusahaan besar ya yang memang sudah ngemplang. Itu biasanya sulit untuk diterima banding. Biasanya mereka nurut, tertunda pembayaran pajaknya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau 3 tahun kemudian. Ya. Oke, saya kira itu.
Nah, ini pencabutan permohonan, ya. Setelah terjadi pembayaran, ya, atas keringanan atau penundaan atau penghapusan pajak, ya, maka dia ini setelah bayar, setelah melakukan transaksi waktu interval yang diberikan KPP Pratama, dia bayar, maka ya otomatis di tahun berikutnya itu normal kembali. Dia sudah tidak perlu ajukan amnesti yang kedua kali. Normal kembali. Makanya di KPP Pratama itu untuk mengatakan bahwa perusahaan A itu diberikan waktu setahun melunasi, 2 tahun melunasi, atau 3 tahun melunasi, ya karena sudah bisa menilai bahwa perusahaan ini akan bangkit kembali di tahun keberapa, akan operasional kembali di tahun keberapa. Ya, seperti itu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang diberikan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun itu adalah perusahaan nasional. Ya, kalau perusahaan lokal biasanya mengajukan pilot. Jadi dia nggak mau pusing dengan dengan pengampunan atau penghapusan pajak, nggak mau pusing. Ya, perusahaan-perusahaan jasa terutama. Ya, dia tutup, mengajukan pilot ke pengadilan, ya sudah selesai. Nah, baru dia buat lagi perusahaan yang lain atas nama istrinya atau atas nama anaknya. Itu yang terjadi, Pak Radio. Ya, jadi kadang nggak mau pusing. Perusahaan jasa terutama yang dimiliki keluarga atau yang katakanlah modal usahanya di bawah 500 juta. Dia nggak mau pusing, ya sudahlah kita ajukan pilot karena memang betul pilot. Kalau kita nanti mau mendirikan usaha lagi, mendirikan PT yang baru, tapi atas namanya sudah ganti, tidak atas nama dirinya. Karena kalau atas nama dirinya ketahuan. Jadi atas nama istrinya, atas nama anaknya, atas nama ponakannya, begitu. Ya. Tapi kalau perusahaan besar, ya, perusahaan nasional, ya, dia tidak berani mengajukan kepailitan hanya gara-gara menghindari pajak. Dia minta keringanan pembayaran dengan masa waktu interval yang disepakati dengan KPP Pratama setempat tempat dia membayar pajak. Ya. Materi ini sudah belum saya kirim ya? Iya Pak, belum. Oke, nanti saya kirim. Karena saya yakin tidak mungkin selesai malam ini. Baik, alasan mengikuti amnesti pajak, saya kira tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama karena memang kondisi ya, kondisi global kayak COVID kemarin kan banyak itu yang mengajukan amnesti pajak. Terus secara operasional perusahaan sudah tidak mampu lagi ya karena ya bahan baku, market ya terutama yang kerjasama dengan luar negeri itu banyak bertumbangan ya. Terus kemampuan membayar utang juga ya karena COVID mereka terlilit utang ke bank ya. Terus karena faktor nilai tukar rupiah anjlok misalnya. Terus juga tidak mampu lagi melakukan proses produksi, yaitu artinya alasan mengikuti amnesti pajak. Terus, nah ini pengajuan amnesti pajak ke kantor pelayanan pajak setempat ya dengan membawa surat pernyataan ketidakmampuan ya, terus nanti membawa laporan keuangan terakhir sama laporan keuangan pada saat terakhir bayar pajak. Contoh nih, 2 tahun kita pilot tidak bisa bayar pajak, katakanlah 2020, 2019 kita pilot. Maka tapi 2018 ya, 2018 kita mampu bayar pajak. Nah, laporan keuangan 2018 itu dibawa supaya KPP Pratama menilai taksiran-taksiran kewajiban pajak dia yang harus diberikan amnesti. Begitu. Baru dia akan dinilai 2020, 2019 kelayakan dia untuk diberikan keringanan atau dihapus pajaknya berapa.
Tuh ya. Tata cara pengajuan amnesti pajak ya. Wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar ya. Setelah itu dia membuat surat pernyataan tadi, bukti pembayaran uang tebusan. Artinya apa? Nanti dapat di KPP Pratama setelah laporan keuangan diberikan ya, maka dia akan dinilai kemampuan membayar uang tebusan ya. Terus bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Nah, dia di KPP Pratama itu dapat tahun 2019 dia nunggak pajaknya misalnya katakanlah 30 juta. Ya. Terus 2020 nunggak pajaknya 40 juta. Mau naik turun tidak ada masalah. Tapi yang jelas ada bukti tagihan yang dia belum bayar. Itu dibawa ya. Terus rincian harta, aset ya yang masih ada. Kayak tadi saya bilang ya, bangunan, mesin produksi, peralatan kantor, terus aset bergerak kendaraan ya, terus apa sajalah ya. Nah, tapi biasanya maaf orang yang sudah tidak minta keringanan pajak ya, skenario realnya biasanya mobilnya tidak dihitung, nggak ada, udah dijual padahal belum ya. Terus sertifikat tanahnya gedung itu ada di bank, ambil pinjaman modal ke bank, padahal sebenarnya mungkin bukan sertifikat perusahaannya, bukan, mungkin sertifikat yang lain, tetapi dia bilang sertifikat bank. Khawatir apa? Khawatir disita ya, atau dijadikan jaminan di pajak. Jadi kadang-kala realitanya ya mereka masih berkelit-kelit ya dalam rangka supaya meminimalisir risiko yang akan terjadi setelah dia mendapatkan hitungan amnesti pajak ya. Terus daftar utang, nah ini utang ke bank mana gitu kan. Kalau perusahaan besar biasanya manipulatif data, jadi dia minta ke bank mana kalau punya pinjaman di situ gitu, padahal sebenarnya enggak. Itu perusahaan besar, kalau perusahaan kecil-kecil kan wani ngapain ya. Terus bukti pelunasan pajak terakhir ya. Terus fotokopi SPT PPh terakhir juga. Itu cara mengajukan amnesti ya. Apakah sekarang masih ada Pak perusahaan mengajukan amnesti? Banyak di Sidoarjo banyak. Saya punya teman instruktur di Brivet ya. Saya tanya, bulan kemarin masih ada ya perusahaan? Banyak Pak, masih ada sekitar 60 sampai 80 perusahaan ya yang mengajukan amnesti, terutama keringanan, bukan penghapusan, keringanan. Mestinya bayar 300 juta gitu, mintanya 80 juta karena dia punya tanggungan upah lembur karyawan 3 bulan belum dibayar. Terus operasional mesin satu tidak operasi karena beli spare partnya banyak, itu kan akal-akalan ya, biasa lah. Tetapi selama petugas pajak memeriksa di lapangan itu mendekati realita, lolos biasanya. Tapi biasanya yang visitasi ke pabrik sudah dikasih duit supaya benar bahwa dia perusahaan mesin produksi satu mati, spare partnya harus impor dari Jerman, dari Jepang misalnya. Padahal sebenarnya enggak, kalah-kalan aja. Terus karyawan lembur beberapa kali dalam 6 bulan terakhir tidak dibayar misalnya. Padahal yang enggak. Terus juga kecelakaan mobil operasional kecelakaan, biaya perbaikannya sekian, begitu ya. Ya juga menghindar ya. Terus sekarang kita nggak usah tanya Pak, gimana Pak kalau begitu dalam Islam, rawat nggak usah dibahas di dalam Islam ya. Bingung saya jawabnya ya. Kan begitu Pak Radio, bingung jawabnya.
Kalau saya, oh itu nggak benar harus bayar. Waduh, banyak pengusaha yang tumbang, bangkrut, serius. Apalagi sekarang ya, sekarang di Jakarta itu kalau kalian baca di medsos, banyak pengusaha sudah menjual aset-aset yang sebenarnya aset itu mau dicadangkan di periode berikutnya, buka cabang baru, nambah kapasitas produksi itu dijual karena antisipasi krisis 2025 sampai 2030. Kita sudah diramal krisis keuangan dimulai dari Eropa akibat krisis energi dan pangan, akibat perang Rusia Ukraina, itu akan merembet ke sektor ekonomi real, kawasan Eropa, Amerika, Asia, Afrika. Ya. Nah, kalau Sri Lanka sudah bangkrut, ya Inggris sudah lampu merah. Inggris tuh Pak, lampu merah sudah Inggris itu. Ya. Terus Inggris mana lagi? Kurang terakhir. Jerman lampu kuning. Coba bayangkan. Nah, kalau Indonesia alhamdulillah masih lampu hijau, masih aman. Ya. Kekuatan kita, kekuatan Indonesia itu ada di UMKM. UMKM kita mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nah, itu kita patut syukuri, itu kerangka dasar menopang perekonomian masyarakat secara real. Banyak perusahaan yang mengurangi kapasitas produksi, menahan tidak nambah karyawan atau mengalihfungsikan karyawan, gitu kan? Nah, itu masih bagus lah, ketimbang harus merumahkan atau mem-PHK. Tapi kalau tafsiran di tahun 2025 memang kondisi real dolar anjlok, ya itu akan banyak PHK itu. Coba sekarang pikiran logis saja. Segala aset kita dibeli dengan dolar seharga dibeli dengan rupiah yang di kurs dolar itu 15.000. Tahu-tahu kurs dolar 2025 cuma 9.000. 6.000 hilang. Itu bisa dibayangkan. Kalau 6.000 hilang hanya gara-gara kurs saja, apa nggak banyak pertumbangan tuh para pengusaha besar. Asetnya yang dulu beli 5M, paling sekarang laku 2M. Tapi karena daya beli masyarakat termasuk pengusaha menengah ke atas juga turun, siapa yang mau beli 2M? Hanya bisa beli 1,5M. Itu pun yang duitnya sudah betul-betul aman. Tapi kalau duitnya nggak aman, dia nggak akan menambah aset atau membeli sarana prasarana dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Ya. Makanya saran saya kepada Bapak Ibu, ya adik-adik di Zoom ini, kalau Bapak Ibu punya pekerjaan, punya usaha, sekarang lebih baik kokohkan modal kerja. Modal kerja jangan dikurangi. Jangan membeli aset apapun. Jangan beli rumah, jangan beli mobil, ditahan dulu. Nunggu 2030. Tahan diri sekarang. Ya. Semoga krisis di 2025 tidak terjadi. Andai terjadi, kita sudah siap. Ya, di tempat kerja kita jangan malas-malasan supaya kita tidak termasuk orang yang kategori dirumahkan. Hati-hati. Ya. Kondisi kedepannya itu sulit. Ya. Nah, ini peringatan dini dari saya. Ya, jangan membeli aset, jangan bekerja asal-asalan, harus rajin supaya tidak terkena dampak pengurangan, ya. Terus jangan bergaya hidup yang tidak perlu, cuma, ya. Karena setelah COVID, setelah COVID kita akan menghadapi krisis ekonomi. Maaf, andai Rusia dan Ukraina tidak perang, aman. Habis COVID semua negara di dunia ini sudah mulai tinggal landas. Pertumbuhan ekonominya tinggi, secara bertahap, inflasinya terkendali. Rusia nyerang Ukraina. Malah kabur di Eropa ini. Ya, krisis energi itu. Inggris itu.
Inggris, Jerman, negara tetangga mereka itu krisis inersi. Tapi Amerika mengambil keuntungan, dia mengirim inersi cair, ya, jual dengan harga 2 kali lipat biasa. Terus cacat ini lanjutannya ya, saya kira itu sama dengan yang saya tadi sampaikan ya. Ada surat pernyataan ya yang ditujukan kepada Dirjen Pajak, tetapi diserahkannya di KPP Pratama, tidak harus ke Jakarta. Ya, terus ada pernyataan pengalihan investasi harta ke dalam. Jadi gini, artinya kita menotal aset-aset kita yang ada. Ya, saya tadi katakan kadangkala asetnya sebagian tidak ditulis, dianggap dijual, tapi yang beli saudaranya, padahal sebenarnya nggak ada penjualan, cuma hanya eto-eto aja. Ya, itu dalam rangka untuk jaminan secara tidak langsung, ya. Terus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta keluar wilayah negara, artinya tidak dibeli orang luar negeri, itu harus ada pernyataannya itu, ya. Kalau nggak ada pernyataannya, tetap itu dihitung, ya. Terus surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang bagi UMKM, mereka biasanya menurunkan skala usaha. Misalnya 1 bulan muter duit 50 juta, akhirnya menjadi 20. Otomatis kan ya nggak mungkin. Ya harus ditekan pajak. Karena sudah nilai modal kerjanya, nilai usahanya sudah turun 100%. 50%. Ini ya. Selanjutnya bisa dibaca ya. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan sama ya, wajib pajak menyampaikan surat pernyataan ya sama tadi masih ya. Nah ini Menteri Pejabat ya menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja ditambah maksimal biasanya 12 hari sampai 15 hari ya. Penerbitan pengesahan keringanan pembayaran pajak atau pengampunan pajak, amnesti ya, dan ikut program amnesti itu antara kurang lebih 10 sampai 15 hari. Nah, ini tarif pengenaan amnesti pajak. Ya, uang tebusan sama dengan tarif dasar pengenaan. Tarif itu normal, dasar pengenaan itu berdasarkan hitungan KPP. Ya. Oh, ini tarifnya normalnya 300 juta. Karena dihitung-hitung aset, dihitung-hitung biaya operasional, dihitung-hitung biaya pengenaannya itu sudah, tarifnya persentase ya. Tarifnya persentase dia bayar 10%. Atau katakanlah kalau pajak penghasilan yang biasa dia bayar 11%. Nah, terus ini dikenakan kalau dulu 300 juta berdasarkan hitungan-hitungan akhir, ya sekarang tinggal 30 juta misalnya. Ya itu aja. Ya. 11% kali 30 juta. Itulah uang tebusan atas pengenaan tax amnesty, pengampunan pajak atau keringanan pajak. Ada pertanyaan? Monggo. Ada, Pak. Monggo, Pak Eko. Oke. Ini Pak, nanti nanya tentang UTS-nya Pak. Nanti pas UTS-nya ada soal studi kasusnya enggak Pak? Maksudnya perhitungannya? Enggak ada. Enggak ada. Oh, oke. Di UAS-nya ada. Oh, di UAS-nya ada. Oke. Makasih ya, Pak. Tes lebih banyak narasi, pilihan ganda ya. Oh, oke. ABCDE. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, kisi-kisinya nanti 1 minggu sebelum UTS saya kasih tahu pelajari ini. Dan saya buat soal itu runtut. Jadi tidak selang-seling, tidak dari atas ke tengah,
ke atas, ke bawah, saya buat runtut. Sehingga kalau kalian, maaf, ngerjakannya online, mau ngerjakan sambil tampilkan materi saya di slide, itu runtut. Saya buat soal runtut. Berdasarkan slide-slide. Contoh misalnya, maaf nih. Nah, di sini. Apa saya sebutkan dulu ya, program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah dan seterusnya. A, itu pengertian dari amnesti pajak. B, itu pengertian dari keringanan pajak. C, itu pengertian dari pengetahuan pajak. C, itu pengertian apa. Jadi itu soal pertama di slide pertama. Nanti masuk slide kedua gitu. Baru soal kedua. Slide ketiga, soal ketiga. Jadi saya buat runtut ya. Karena saya tidak mau membuat orang bingung. Ya. Kalau Bapak Ibu semua bingung, adik-adik bingung, saya lebih bingung. Saya ngoreksinya bolak-balik juga nanti. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, materinya sudah selesai di sini. Cukup, Pak. Nanti minggu depan Cukup, kita Pak. akan membahas tentang sebentar saya kirim ke materinya. Nah, ketentuan dan ketentuan umum ini minggu depan ya. Ini saya kirim dua-duanya materi. Nah, minggu depan kita akan bicara ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, apa NPWP, apa SPT, apa SKP, ya. Nah, ini dulu. Nah, ini dasar-dasar hukumnya, ya. Ini harus dipahami dulu, ini SPT, ya. Nah, nanti SPT surat pemberitahuan pengenaan pajak, ya. Jenis pajak, nah ini, ya. Batas penyampaian SPT masa, ya. Ini pengetahuan dulu. Nah, ini insya Allah 2 kali pertemuan. Baru setelah itu akan masuk ke, pokoknya mulai setelah UAS, kita mulai hitung-hitungan pajak pribadi, ya, pajak badan. Pokoknya PPh pasal 21. Ya, minimal pasal 21, 22, 23. Itu minimal. Itu harus bisa menjadi kuasa. Ya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya masih ada waktu 15 menit ya. Apa? Kalau ditanyakan lagi monggo, kalau nggak ada cukup. Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan tambahan ilmu. Kalau sudah tahu, paling tidak mengingatkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam, Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Selamat malam Pak. Salam.